itu artinya kita sedang melibatkan pembaca aktif melakukan seperti yang sedang kita tulis. Saya membaca buku, maka si pembaca merasa dirinya lah yang sedang membaca buku. Berbeda, buku dibaca saya. Nah, ini proses mikirnya panjang. Jadi siapa nih yang baca buku? Saya atau saya yang ada di tulisan? Saya yang di tulisan ini siapa? Nah, kalimat pasif itu akan membuat pembaca harus berpikir dua kali. Nah, makanya kalimat aktif itu lebih dianjurkan. Dan kita kayaknya sudah selesai deh. Next. Nah, terima kasih Matur Nuwun. Dan itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa saling diskusi, saling mengisi, tanya jawab soal teknis penulisan artikel ataupun esai. Terima kasih Matur Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Ribut. Terima kasih Bapak Ribut atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Luar biasa, kita semua sudah belajar bagaimana tips and trick dalam membuat artikel dan esai yang menarik bagi pembaca. Tadi sudah disampaikan dengan membuat judul yang menarik, yang menggugah emosi pembaca, membuat pembaca terkesan dan penasaran dengan apa sih yang kita tulis. Untuk sesi berikutnya yaitu langsung sesi tanya jawab ya. Langsung nanti di akhir saja ya. Jadi untuk pemateri yang kedua kita lanjut, yaitu Bapak Alfeus Har. Beliau adalah seorang penulis yang luar biasa dan telah mendapatkan banyak penghargaan di tingkat nasional. Beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama lomba menulis novel populer Bentang Pustaka. Beliau sudah menulis banyak sekali buku dan juga cerita pendek. Beliau menempuh pendidikan di jurusan akuntansi yang lulus sejak tahun 1995. Banyak sekali karya-karyanya yang luar biasa dan telah mendapatkan banyak penghargaan di tingkat nasional. Mari kita sambut bersama-sama narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Alfeus Har. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu, siapa saja yang kemarin ikut kelas menulis, bimbingan menulis teknis menulis fiksi? Ada yang kemarin yang pertama ya, lumayan banyak. Jadi nanti kalau aku nyambung ke situ paham juga. Terus siapa saja yang mengirim naskah fiksi untuk ya? Wah, Aku Oke, baik. Ternyata kemarin saya sudah membacanya dan saya bisa menyimpulkan bahwa menulis fiksi itu lebih sulit daripada menulis esai. Karena apa? Karena dari yang saya baca itu kebanyakan fiksinya lebih condong pada esai. Oke, kita akan memulai slide pertama. Di sini ada definisi, meskipun tadi udah ada dari Kang Pak Ribut Afandi ya. Ini ada esai adalah tulisan prosa berisi pandangan pribadi penulis. Nah, ini yang saya tunjukkan itu pandangan pribadi penulis. Meskipun dalam artikel kita nggak bisa memberikan pandangan pribadi secara bebas, artikel hanya bisa memberikan framing, apa yang kita sorot, apa yang tidak kita sorot. Sama seperti berita, sama seperti konten-konten yang ada di media sosial. Kontennya berita tapi di framing. Tetapi dalam esai kita bebas untuk memberikan pandangan pribadi. Dalam tanya jawab kemarin misalnya, ada yang menyatakan tentang folklore yang ada di daerahnya masing-masing itu terkadang pengen disanggah, kok gini ya? Boleh nggak semacam itu? Boleh. Nama-nama desa, benarkah desa
api-api misalnya itu karena suatu pertempuran di sana dan terbakar. Bisa nggak disanggah? Boleh. Karena di sini isi adalah prosa berisi pandang pribadi penulis terhadap suatu topik. Biasanya bernuansa reflektif, mencerminkan, cerminan, argumentatif atau kritis. Gaya bahasanya bebas dan subjektif. Di sini isi yang layak, yang lebih pas untuk kita bawakan sebagai isi ketika kita mengangkat budaya lokal itu isi naratif. Karena apa? Kita nggak bisa memvalidasi data-data fakta-fakta yang terjadi pada zaman-zaman lampau yang sudah menjadi mitos dalam kehidupan kita. Sri Kuning misalnya, kita tidak bisa memvalidasi itu ada atau enggak. Dewi Lanjar kita tidak bisa validasi apakah Dewi Lanjar itu nyata atau fiksi. Sedangkan dalam artikel, dalam isai itu kita berpedoman pada sesuatu hal yang nyata. Disinilah akhirnya kita akan membentuk suatu kenyataan yang faktual dan kenyataan mitos, mitologi. Apakah itu boleh kita angkat sebagai suatu isai atau artikel? Boleh. Yang kedua adalah artikel, tulisan informatif yang menyajikan data, fakta, atau laporan. Data, fakta, atau laporan. Kalau tadi fokusnya pada pandangan pribadi penulis, ada suatu gagasan di sini yang ingin penulis ungkapkan tentang obong-obong, tentang kemenyan di malam Jumat. Di situ ada isi, bisa. Karena kita nggak mungkin membuat artikel tentang kemenyan, berapa banyak menyan yang dibakar, berapa banyak sasajennya, data-data faktual itu kita hanya bisa membuat artikelnya tentang apa? Tentang budaya membakar menyan pada malam Jumat. Perbedaan isi dan artikel di mana? Di isi ada subjektivitas. Gak ada gagasan yang ingin kita ungkapkan kepada pembaca. Misalnya kita menganggap bahwa simbah kita dulu membakar kemenyan itu untuk membasmi virus-virus. Karena ketika asap kemenyan itu sudah dibawa dari sudut ke sudut memenuhi ruangan, udara yang tercemar virus akan mati virus ini. Nah, itu pandangan pribadi. Jangan boleh kita ungkapkan. Ada data-data, ada penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kandungan-kandungan yang terdapat pada kemenyan, madu ini ada data, ada pandangan pribadi. Maka ketika menulis isi yang utama adalah apa? Gagasan kita apa? Nyadran. Kita bisa melihat nyadran dari beberapa faktor, beberapa sisi. Ternyata nyadran itu ada di gunung, ada di laut. Di laut ada yang melarung sesaji, kepala kerbau, di gunung nggak ada. Adanya tumpangan gunungan. Kita bisa membuat artikel dari nyadran. Kalau artikel kita hanya menyajikan fakta-fakta, ada data-data di situ. Kapan sih nyadran dilakukan? Apa yang dilibatkan? Siapa saja yang tidak terlibat? Bagaimana asal usulnya nyadran? Data-data diambil dari mana? Asal usul kita bisa dari wawancara. Data-data bisa berbeda karena setiap orang diwawancara menunjukkan sesuatu yang tidak ada secara empirik yang tidak bisa kita validasi kebenarannya tentang asal usul.
itu bisa berbeda, dan itu bukan masalah karena dalam artikel sosial budaya itu bukan artikel ilmiah, komposisinya bukan komposisi ilmiah. Jadi nanti tugas kita akan membuat artikel dan essay. Itu saya pengen teman-teman nanti lebih menggali apa yang selama ini belum dikenal dari budaya-budaya lokal di sekitar kita. Misal Megono itu yang dibilang Pak Ribut Afandi, yang kita makan ternyata ada falsafahnya. Megono, mergo ono ne kuwi. Nek apa cacake menteh, mergo ono cacake menteh. Bicara men enak coba. Cacake menteh dimakan ora enak. Next, slide berikutnya. Struktur tulisan, struktur isi sama ya, kayak tadi dibilang Pak Ribut. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Struktur artikel juga sebetulnya sama, ada pembuka, isi, penutup. Struktur fiksi cerpen pun sama, ada pembukaan, ada konflik, ada penutup, resolusi. Bedanya apa? Dalam isi kita lebih cair, lebih enak. Isi yang dibaca oleh remaja misalnya bisa kok menggunakan lo gue, bisa menggunakan aku kamu. Isi untuk buletin majalah Dharma Wanita tentu enggak kan, beda. Nah itu menyesuaikan pada medianya, di mana isi kita akan tayang. Kalau untuk kita nanti di mana? Di buku kumpulan isi, puisi dan isi, cerpen dan artikel budaya lokal dan kearifan lokal Pekalongan. Buku itu nanti dibaca oleh kalangan umum. Maka meskipun nanti kita menulis artikel kita bahasanya tidak terlalu ilmiah, tidak terlalu formal, agar bisa diserap, agar kebudayaan yang ada di sekitar kita masing-masing bisa ditangkap oleh pembaca dari tempat lain. Maka disinilah kemudahan menulis artikel dan isi adalah kita hanya berpedoman pada data-data, hanya berpedoman pada wawancara dan kita olah. Berbeda ketika kita menulis cerpen, yang katanya cerpen lebih bebas, lebih enak, tetapi nyatanya teman-teman gak bisa membuat suatu dunia sendiri, melainkan menjabarkan dunia yang sudah ada. Beratnya itu di situ. Kenapa? Karena kita sudah lupa pada masa kecil kita. Dalam dunia fiksi lebih utama adalah imajinasi. Imajinasi adalah milik anak-anak dan milik orang jenius. Maka Einstein bilang jenius adalah kanak-kanak yang terperangkap dalam tubuh dewasa. Nah, kita kembali ke sini. Struktur tulisan, struktur isi, struktur artikel sama. Isi lebih mengutamakan gagasan, artikel lebih mengutamakan informasi. Oke, next berikutnya. Tujuan sama seperti tadi ya, yang udah dikupas sama Pak Ribut. Tujuan isi menyampaikan pemikiran, mengajak pembaca merenung atau menilai suatu hal. Kita biasa kok secara lisan ketemu orang, kita ngomongin, kita mempunyai gagasan, mempunyai sesuatu untuk mengajak pembaca, untuk mengajak teman yang ketemu untuk ikut mikir,
untuk merenung, apalagi untuk menilai. Yang sering biasanya menilai ya, apalagi menilai tetangganya, menilai itu ya, kadang gitu. Nah, itu di tulisan isi juga gitu, refleksi. Kita mengajak pembaca, kita punya gagasannya apa. Misalnya Wiradesa, mengapa dinamakan Wiradesa? Kita punya gagasan lain tentang asal usul Wiradesa. Kita boleh kok ngomong. Dengan cara bahwa melihat asal usul Wiradesa dari perspektif lain. Itu isi. Kita mengajak pembaca untuk melihat Wiradesa, asal usul Wiradesa itu dari perspektif lain. Pekalongan yang sejak dulu di kalong-kalong topong ngalong, melihat asal usul Pekalongan dari sisi yang lain, boleh dari isi. Atau misalnya kisah-kisah yang kadung sudah terpatri, sudah ada, terus kita mau karena kisah itu nggak ada verifikasi datanya, kita mau bikin isi tentang kisah itu, kita bisa ngomong langsung. Dan itu yang banyak kemarin ditulis di cerpen, yang ternyata ini bukan cerpen, ini hanya menghadirkan kisah yang ada. Konon pada zaman dahulu itu kita menuturkan kisah, kita nggak membangun cerita. Perbedaan antara menuturkan kisah dan membangun cerita, menuturkan kisah itu lebih seperti isai. Membangun cerita itu adalah dunia fiksi, lebih menyerupai Tuhan dalam T kecil. Jadi ketika kita akan menulis isi nantinya, kita mempunyai gagasan, kita mempunyai apa yang kita inginkan diterima oleh pembaca. Kalau informasi kita sampaikan dalam artikel. Kalau isi, gagasan kita, pemikiran kita. Lalu gimana kita, kalau misalnya artikel kita harus data fakta, boleh. Budaya nyadran, data fakta ada dilakukan pada setiap menjelang puasa. Yang dilibatkan siapa saja, data-datanya ada di kelurahan. Desa-desa mana saja yang biasanya mengadakan, kita bisa survei. Itu artikel untuk memberikan informasi. Apa yang kita sajikan di situ informasi, nggak ada pemikiran kita. Apakah nyadran itu menyenangkan? Apakah nyadran itu suatu yang unik? Nggak ada. Kita nggak itu. Kita hanya menyajikan fakta-fakta tentang nyadran. Itu artikel. Dalam isi beda. Next, Mas. Contoh penulisan kalau ini isi. Nyadran di Pekalongan bisa berupa refleksi pribadi tentang bagaimana tradisi itu memberi rasa kebersamaan sekaligus menjadi cermin hubungan antara manusia dengan leluhur. Isi ini hanya bisa kita tulis ketika kita melibatkan diri dalam aktivitas nyadran itu, ketika kita memposisikan diri sebagai orang dalam, orang yang mempunyai tradisi itu. Lalu di sini kita bisa memberikan refleksi tentang rasa kebersamaan. Nyadran itu bukan soal kita urunan, kita bikin ritual, kita jalan hal-hal yang kayaknya udah mekanis banget, tetapi makna. Nanti yang kita ungkapkan dalam budaya lokal isi kita, artikel kita adalah
bagaimana kita memaknai, bagaimana kita menggali. Karena apa? Karena buku ini nantinya akan diberikan ke generasi-generasi kita untuk mengenal budaya kota kita sendiri, budaya kabupaten kita sendiri, daerah kita sendiri. Selama ini bergeser ke sini, acara-acara semacam itu sudah menjadi semacam ritual kosong, ritual yang dianggap menghambur-hamburkan uang, sirik. Karena budaya itu berkembang dengan suatu pergesekan dari budaya-budaya lain. Yang namanya budaya awal, ketika kita belum mengenal agama, tetapi kita tahu bahwa ada suatu kekuatan di luar diri kita yang akhirnya membuat cerita-cerita folklore itu berkembang. Lalu muncul agama Hindu datang, disebarkan, bergesekan dengan itu akhirnya terjadilah suatu semacam pembaruan. Lalu agama Islam, sesuatu yang budaya dengan budaya tradisi yang berbeda datang. Di situ ada lagi pembaruan. Bagaimana pembaruan budaya ini mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita melakukan suatu ritual, menganggap suatu ritual. Semakin kesini, ketika budaya kita sudah budaya materialistis, menganggap bahwa itu hanya suatu rutinitas belaka. Kita yang ikut kebudayaan itu, coba kalau misalnya ada yang masih membakar kemenyan, ini bilangnya malah kuno. Malah anaknya yang kuliah malah mending semprot aja pakai minyak. Kenapa? Menganggapnya itu tuh wangi apain? Padahal kemenyan itu dipakai juga buat bahan baku minyak wangi. Kata Pak Gibran loh. Jadi di sini nanti tugas kita, yang menjadi tugas kita ketika menulis fiksi, menulis artikel, menulis esai, itu adalah untuk menggali makna-makna itu, bukan sekedar untuk memberitakan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin masih dekat dengan budayanya. Kalau teman-teman generasi remaja, ini yang mungkin nanti generasi remaja, carilah di YouTube boleh, di Google boleh, tanya ChatGPT juga boleh tentang budaya lokalmu, asal usul nama desamu, mengapa sih dinamakan Mayangan? Orangnya suka mayang ya, mayang ngerti nggak mayang? Iya, gitu kan? Bisa gitu. Tradisi apa yang ada di situ? Budaya kesini zaman Islam udah ada, budaya manakipan misalnya, boleh. Manakipan bukan sekedar ritual pembacaan, manakib bukan sekedar ritual ini. Boleh makna-maknanya, makanan-makanan itu kenapa, boleh kita angkat dalam artikel, dalam ritual, dalam esai. Yang pertama apa nanti? Gagasan, suara kita. Apa yang kita suarakan? Ke slide berikutnya. Jadi ini kesimpulannya. Kalau disimpulkan itu kayak rumus gitu ya, isi reflektif, subjektif,
personal. Jadi kalau tadi Pak Ribut Avandi bilang kalimatnya jangan panjang-panjang, itu lebih dekat ke jurnalistik ilmiah. Tetapi untuk isi naratif boleh kok kalimat panjang, boleh kalimat pakai sastra boleh, isi-isinya Tempo juga kalimatnya panjang-panjang, paragrafnya berisi beberapa kalimat, tidak masalah selama kalimat paragraf kita itu tidak bias, tidak keluar dari konteks. Apa yang kita omongin fokusnya tidak keluar dari situ, tetapi boleh. Yang paling ketat itu artikel. Artikel itu kita hanya menyajikan informasi secara objektif dan faktual. Nah, itu paling ketat dan itu paling sulit kita aplikasikan dalam budaya lokal, karena budaya itu informasinya simpang siur. Coba budaya apa coba yang informasinya simpang siur? Gak ada datanya. Objektif, kita mau objektifnya bagaimana coba? Ada syekh yang naik naga turun, mau objektifnya gimana? Nggak masuk kan? Objeknya aja nggak ada. Bagaimana kita mau objektif? Faktual, berdasarkan fakta-fakta. Faktanya nggak ada. Lalu bagaimana kalau kita mau bikin artikel tentang budaya, tentang folklore? Kita hanya bisa mengumpulkan, kita hanya bisa mengomposisi dari kumpulan-kumpulan tentang misalnya asal sumur di tengah sawah yang sumur tiban. Kita nggak bisa itu sumur benar-benar tiba-tiba ada atau ada yang bikin, tapi yang bikin itu zaman dahulu, zaman sebelum ada masyarakat di situ pernah ada yang bikin, tapi tertutup dan akhirnya pas suatu momen ada kerbau yang terperosok, blus jadilah sumur. Ada sumurnya udah ada, tapi kan nggak bisa diverifikasi itu. Faktanya nggak ada, kita nggak bisa, nggak ada catatan-catatan tentang itu. Sumur tidak, airnya membawa berkah. Yang bisa bikin cepat naik jabatan, yang pengen dapat jodoh bisa cepat dapat jodoh, gitu ya. Yang pengen naik kelas cepat naik kelas, gak belajar cuma minum itu nggak bisa. Tetapi kita bisa menyajikan di situ. Inilah falsafah, inilah budaya lokal kita. Di sini ada, kita gali, coba kita tanya pada sesepuh-sesepuhnya. Simpang siur, yang sini ngomongnya gini, ngomong gini, kita rangkum menjadi suatu artikel tentang sumur tiban di Sapuro misalnya. Menjadi artikel kan? Datanya ada dari mana? Dari wawancara. Faktualnya ada. Faktanya ada, itu sumurnya. Objektif, kita objektif kan? Kita sajikan semua. Kita nggak memberikan penilaian. Kalau kita memberikan penilaian, yang tadi saya bilang kalau misalnya sumur tiban itu, jangan-jangan sumur tiban itu dulunya sudah ada. Nah, itu kita bikin isai. Jangan-jangan dulunya dibikin oleh orang-orang sebelumnya, tetapi karena sekian lama peradaban tertutup. Ini bisa. Atau bisa jangan-jangan dulu ada meteor yang jatuh karena cuma kecil yang sampai di sini tergeser oleh atmosfer ke dalam,